Adik-adik semuanya, ini saya sebagai Kapos Pol Subsektor Regensi Polsek Pasar Kemis, ya tentunya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ketua Bapak Yusuf, Bapak Ketua Ranting Bapak Jarod, Bapak Ustadz Abdul Manan, mohon maaf Pak, soalnya tadi belum kenalan, Bapak Jaro Ukai, dan rekan-rekan saya baik dari Babinsa, Garnisub maupun dari Binamas. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan tentunya apresiasi yang sebesar-besarnya untuk rekan-rekan saya dari PP Putra Pancasila dan tingkat Ranting yang telah melaksanakan kegiatan sosial santunan anak yatim ini. Tentu ini adalah suatu hal yang sangat positif dan saya berharap ini bisa berkelanjutan ya Pak Jarod ya. Saya dari kepolisian maupun dari TNI akan selalu mendukung kegiatan-kegiatan sosial seperti ini. Saya rasa itu sambutan dari kami. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi wa taufiq wa hidayah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Ustadz Abdul Manan yang sudah hadir dari kepolisian, Kapos Pol dari Binamas Babinsa ya sudah hadir. Ada rekan kita juga dari Pak sama lupa. Oh iya, betul kan isu yang hadir. Dan untuk hari ini juga saya ucapkan selamat datang sudah hadir di Sekretariat Ranting Desa Gelambjaya. Yang alhamdulillah pada hari ini rutinitas Ranting Desa Gelambjaya yang hampir sebulan sekali atau 2 bulan sekali, 3 bulan sekali pelaksanaannya ya. Alhamdulillah dalam acara ini mungkin mudah-mudahan dari Ranting kegiatan rutinitas ini terus berjalan sampai lelah ya. Mudah-mudahan beliau juga dari Ketua Ranting, dari Ranting-Rantingnya tidak bosan-bosan mengadakan rutinitas seperti ini. Dan kita doakan juga dari Ranting supaya panjang umur, murah rezekinya, dijamahkan rezekinya ya. Acara-acaranya sebenarnya belum di list nih, saya nggak tahu nih. Jadi alhamdulillah pertama mungkin ada beberapa sambutan mungkin dari Bapak Kapos Pol sendiri yang mungkin ya dalam acara ini memberikan pesan-pesan buat kita Ranting. Berikut kita juga dari pengurusan PAC, yang berikutnya mungkin dari Pak Ustadz, mungkin Bapak Ketua Jarod ya. Selanjutnya itu mudah-mudahan dari Bapak Kapos Pol Gelambjaya memberikan kesan-kesannya buat acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat sehat, nikmat panjang umur serta perlindungan sehingga kita semua bisa hadir di sini dalam keadaan sehat dan selamat. Hadir. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak yaumil akhir kita semua mendapatkan syafaat. Baik, rekan-rekan semuanya, adik-adik semuanya, di sini saya sebagai Kapos Pol Subsektor Regensi Polsek Pasar Kemis, ya tentunya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ketua Bapak Yusuf, Bapak Ketua Ranting Bapak Jarod, Bapak Ustadz Abdul Manan, mohon maaf Pak, soalnya tadi belum kenalan, Bapak Jaro Ukai,
dan rekan-rekan saya baik dari Babinsa, Garnisum maupun dari Binamas. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan tentunya apresiasi yang sebesar-besarnya untuk rekan-rekan saya dari PP Pemuda Pancasila tingkat ranting yang telah melaksanakan kegiatan sosial ya santunan anak yatim ini. Tentu ini adalah suatu hal yang sangat positif dan saya berharap ini bisa berkelanjutan ya Pak Jarod ya. Ya, saya dari kepolisian maupun TNI akan selalu mendukung kegiatan-kegiatan yang sosial seperti ini. Ya, saya rasa itu sambutan dari kami. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat Bapak Kapolvel yang memberikan memberikan tanggapan ke Pemuda Pancasila. Mudah-mudahan menjadi motivasi buat ke depan biar lebih bagus lagi, biar lebih meningkatkan kegiatan-kegiatan yang positif. Selanjutnya mungkin ada tausiah nanti dari Pak Ustadz Abdullah di monggo silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man arda walidayhi faqad arda khaliqahu wa man asqata walidayhi faqad asqata khaliqahu. Al hadis amma ba'du. Hadratul mukarram wal muhtaram, para alimul ulama, para tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua PAC Pemuda Pancasila Kecamatan Pasar Kemis, yaitu Bapak Usuk, yang insya Allah kita doakan mudah-mudahan jadi pemimpin di Desa Gelang Jaya. Yang saya hormati Kapospol Kepolisian Sektor Regensi, yang alhamdulillah baru saja memberikan sambutan kepada kita. Kita doakan mudah-mudahan beliau semua diberikan kesehatan oleh Allah. Kita yang masih hidup ini Allah titipkan anak yatim, Allah titipkan yatim piatu, supaya kita bisa menyisihkan rezeki kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan rezeki yang disisihkan oleh kita menjadi bagian rezeki yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mudah-mudahan kita digolongkan sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijanjikan oleh Rasulullah akan bersama di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan anak-anak kita ini selalu sabar dengan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita selalu mau berbakti. Jika ibu kita masih ada, berbaktilah kita kepada kedua orang tua kita. Ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan 3 ayat dalam Al-Quran yang semuanya dipasang-pasangkan. Pertama, Allah menurunkan ayat sholat dan zakat dengan bunyi ayatnya aqimus shalah wa atuz zakat. Yang kedua, ayat yang dipasangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
ati'u Allah wa ati'ur Rasul, perintah taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Rasul. Dan ditambahkan oleh para ulama wa ulil amri, kita patuh terhadap pemimpin-pemimpin kita selama pemimpin kita ada dalam jalur ajaran Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiganya yang tidak pentingnya diturunkan oleh Allah, yaitu anishkurli wali walidayk, perintah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepada kedua orang tua. Anak kita wajib taat kepada orang tua, dan orang tua wajib juga mendidik kepada anak-anaknya. Supaya apa? Supaya anak ini menjadi anak yang soleh, anak yang solihah, anak yang bisa berbakti. Kalau kita melihat di zaman sekarang ini, tidak sedikit anak yang membentak orang tua, bahkan naudzubillah bisa membunuh orang tua. Ini jangan salahkan anak kita, tapi salahkan diri kita sebagai orang tua. Ketika anak itu tidak mau sholat, anak itu tidak mau ngaji, orang tuanya biasa-biasa saja. Tapi ketika anak tidak mau belajar sekolah, tidak mau kursus, kalau dikursuskan oleh orang tua, tidak sedikit anak yang dipukul, anak yang ditendang. Padahal ketika dididik dalam agama, itu bisa membentuk akhlak yang mulia, bisa tahu tentang bagaimana kewajiban anak kepada orang tuanya. Maka dengan adanya santunan seperti ini, kita doakan mudah-mudahan anak kita kelak nanti menjadi anak yang soleh dan soleh. Amin ya rabbal alamin. Ada satu contoh di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini bisa jadi pelajaran bagi anak-anak kita, bisa jadi pelajaran bagi orang tua kita menanamkan akhlak kepada anak. Di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, salah satu mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman, yaitu mampu berbicara dengan semua makhluk Allah. Ketika ingin bepergian bisa menaklukkan angin, tidak tanggung-tanggung. Kalau Pak Polisi paling menaklukan begal, ya, menaklukkan paling. Tapi Nabi Sulaiman mampu menaklukkan angin. Ketika dalam satu perjalanan Nabi Sulaiman sedang terbang dengan angin, kemudian melewati satu lautan yang sangat luas, melewati samudra yang sangat dalam, dan Nabi Sulaiman melihat ke dasar lautan itu ada satu benda yang sangat istimewa, yaitu satu kubah. Kemudian Nabi Sulaiman memberhentikan angin itu dan sempat melihat daripada kubah itu, dan Nabi Sulaiman memerintahkan kepada jin Ifrit untuk mengambil kubah yang ada di dasar lautan. Maka itu pun atas izin Allah sehingga tahu kepada Nabi Sulaiman diangkat itu kubah, dibawa ke hadapan Nabi Sulaiman. Kemudian ketika Nabi Sulaiman melihatnya sangat kagum karena begitu indahnya, begitu bagusnya kubah tersebut, dan Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah. Kemudian Allah dengan segala kekuasaannya terbukalah kubah tersebut. Ketika terbuka, maka di situ ada seorang laki-laki yang sedang sujud di dalam kubah itu. Ketika ditanya oleh Nabi Sulaiman, apakah malaikat, apakah jin, apakah manusia, maka laki-laki itu menjawabnya, saya adalah manusia. Kata Nabi Sulaiman, dengan apa engkau berikan kemuliaan sangat mulia ini? Tidak sedikit orang, tidak jarang sekali orang yang mendapatkan kemuliaan seperti ini. Engkau berada di dasar lautan, tidak tahu seberapa lama, tapi berada di tempat yang sangat indah ini.
Apa yang dijawab oleh laki-laki tadi? Ketika dia masih berada di alam dunia daratan ini, dia selalu taat dan patuh kepada kedua orang tuanya. Saya punya ibu saya sudah tua renta, kata laki-laki itu. Kemanapun ibu saya bawa. Apa yang diinginkan oleh ibu saya laksanakan. Tapi mulianya ibu saya, setiap saya bawa maka selalu berdoa, ya Allah, ketika saya meninggal maka jadikanlah anak saya ini, tempatkanlah anak saya ini bukan di alam dunia daratan ini, bukan di atas langit, bukan di tempat antara bumi dan langit. Dan doanya sangat dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ibunya sudah meninggal, maka laki-laki ini pergi ke suatu pantai. Begitu sampai ke suatu pantai, melihat tadi kubah yang di dalamnya dia tempati. Dia lihat, kemudian kubah itu terbuka pintunya, dan seketika dia masuk, maka disitulah tidak tahu apakah di darat, apakah di dasar lautan. Ketika sudah masuk kubah, maka kubah itu tertutup seketika. Maka kata Nabi Sulaiman, bagaimana Allah memberikan rizki kepadamu? Kata laki-laki itu, ketika saya lapar, maka Allah menumbuhkan satu pohon di dalam kubah itu, dan kubah itu berbuah, maka disitulah saya makan. Ketika saya haus, maka keluarlah mata air, dan mata air itu lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, lebih dingin daripada es. Disitulah saya minum. Nah, itulah keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada seorang anak yang taat dan patuh kepada kedua orang tuanya. Maka dari cerita ini bisa kita simpulkan, kita saat ini sedang diuji oleh Allah, dititipkan kepada semua orang muslim yang menjadi tanggung jawab, karena yatim itu hakikatnya adalah anak semua orang Islam. Makanya disitulah Allah memberikan kebijakan, ketika orang-orang muslim mengeluarkan zakat, maka tidak ada haknya bagi orang yatim. Salah ketika kita memberikan zakat kepada anak yatim. Kenapa bisa salah memberikan zakat kepada anak yatim? Karena yatim itu adalah tanggung jawab semua orang muslim, bukan tanggung jawab dari zakat, bukan tanggung jawab dari zakat fitrah dan lain sebagainya. Tapi yang menjadi tanggung jawab terhadap anak yatim ini adalah kita semuanya. Semua orang Islam itulah yang bertanggung jawab kepada anak-anak yatim ini. Maka pada kesempatan ini kita sangat mendukung dengan tekad yang mulia, keyakinan yang penuh dari organisasi yang ada di lingkungan kita ini, peka terhadap tanggung jawab anak yatim yang ada khususnya di Desa Gilam Jaya. Maka kita selalu berdoa, kita dorong terus, mudah-mudahan organisasi pemuda Pancasila ini khususnya yang ada di Desa Gilam Jaya, umumnya di Kecamatan Pasar Kemis, bisa mendorong dan bisa mengajak kepada seluruh masyarakat untuk bisa membimbing, bisa membantu kepada anak-anak yatim khususnya yang ada di Desa Gilam Jaya ini, dan mudah-mudahan bisa menyeluruh. Kita doakan mudah-mudahan, tadi disampaikan programnya adalah 3 bulan, kita doakan mudah-mudahan bisa kurang daripada 3 bulan sehingga merasa terbantu, dan orang tuanya khususnya ibunya, maka teruslah anak-anak kita ini didik, karena ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berbuat baik kepada ibu bapak kita, ketika kita ridho kepada ibu bapak kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ridho. Dan ketika kita benci kepada kedua orang tua kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan benci juga. Maka kuncinya adalah
orang tua harus mau mendoakan anaknya, dan anak harus tahu kita bagaimana berbakti kepada kedua orang tua kita. Bagaimana orang tua kita ketika benci kepada kita sedangkan orang tua kita sudah tidak ada, maka bisa dengan 3 cara. Pertama, yaitu anaknya menjadi anak yang soleh, anaknya menjadi anak yang solihah, kemudian mintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan doakan mudah-mudahan orang tua kita ada dalam husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Itulah ala kadarnya. Mudah-mudahan apa yang dilaksanakan pada siang hari ini menjadi bagian daripada amal yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sebelum ditutup acara ini, kita mari sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita diselamatkan baik di dunia maupun di akhirat, amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wal kulimatin sholihah wa bahadratin nabil mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bijunanika wa amtunanika ya khairan muslimin wa ya mujibas sa'irin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala bi sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan yuwafiqu fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa demi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tattahu babar ridha wa taisir wa tagliku biyani batasyari wa ta'asir wa takunu biya waliya wa nasira ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir. Allahumma jal awladana imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an biyahdika wa tiban bi sunnati nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jal awladana rizqan tayyiban wa ilman nafi'an wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma rizqna muntaha ni'matika wa rahmatika wa rizqika wa fadlika wa judika wa karamika wa rizqna ilman nafi'an bijahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi syafaatil anbiya wal mursalin innaka la kulli syai'in qadir. Allahumma jal hada jama maghfir wa tafarraqna min ba'di tafarruqan marhuma. Allahumma jal hada jama maghfir wa tafarraqna min ba'di tafarruqan marhuma. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirah. Allahumma salimna wa salim dinana wa dunyana min kulli afati dunya wa adzabil akhirah. Allahumma yassir lana kulla amrin asir. Allahumma yassir lana kulla amrin asir wa la tu'asir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbi hab li min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbi la tadhar farda wa anta khairul warisin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, selanjutnya pembagi ya, mungkin langsung pause langsung kita di jalan ketemu lagi ya, di Bapak Kapolres dan dekat-dekat berdiri sekalian. Buat adik-adik sini terlihat deh, biar muter. Salatullah salamullah yang sudah ya.
Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Thank you.